Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dita Septianingsih, Salma Michelle Campaka, dan saya Zadia Safiul Salsabila akan menjelaskan tentang objek pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Landasan hukum pengenaan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengalami beberapa perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga tertera dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memiliki dua kategori, yaitu PH wajib pajak orang pribadi yang terbagi menjadi karyawan dan non-karyawan, dan PPh wajib pajak badan. Objek pajak. Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Objek pajak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini. Berikut undang-undang yang mengatur objek pajak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan keuntungan yang karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan dan selisih kurs mata uang asing. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh dengan pengumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, dan penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia. Penghasilan terkena pajak final. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Bukan objek pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam Pasal 4 Ayat 1, jika yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik wajib pajak berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak. Dalam ayat 3 disebutkan ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan, diantaranya bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun dengan pendiriannya yang telah disahkan Menteri Keuangan, diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Beasiswa, sisa atau yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dalam pengembangan, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.